ini 008. Saya Rizka dengan ini 01. Langsung saja kita bahas ke skripnya. Sebelumnya, ini dosen pengampu kita. Langsung saja ke perkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 4 dengan 6 anggota. Langsung ke pengertian saja. Pengertian dari Lokananta. Lokananta merupakan studio musik pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 Oktober tahun 1956 oleh Raden Maladi, Kepala Jabatan Radio Republik Indonesia atau yang biasanya disebut TNI. Studio ini terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 379A, Kerten, Laweyan, Kota Surakarta. Studio ini pernah mengalami kejayaan di tahun 1970 sampai 1980-an. Dengan menerbitkan sejumlah legenda musik Indonesia seperti Waljina, Big Slash, Titik Puspa, dan Jam Saimu. Yang selanjutnya itu adalah sejarah dari Lokananta itu sendiri. Lokananta adalah studio rekaman pertama terbesar di Indonesia yang memiliki karakteristik yang unik dengan penuh sejarah. Studio ini bukan hanya sekedar tempat untuk merekam musik, tetapi juga merupakan hasil saksi bisu perkembangan industri musik di tanah air. Lokananta berkembang pesat setelah revitalisasi rampung. Perkembangan ini tercatat dari kenaikan pendapatan dan dampak bagi para seniman, masyarakat Solo, dan Indonesia pada umumnya. Revitalisasi Lokananta berlangsung sejak tahun 2022. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Selanjutnya yaitu awalnya seluruh aset Lokananta ini dimiliki oleh Forum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, yang kemudian dialihkan pada PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. PPA ini berkolaborasi dengan PT Indah Karya sebagai konsultan manajemen konstruksi kontraktor, PP Urban, Arsitek Andra Martin, serta M Block Group sebagai operator dalam pelaksanaan revitalisasi dan pengembangan aset Lokananta. Selanjutnya yaitu pembagian area setelah revitalisasi. Area ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ruang liminasa, gamelan, diskografi, Bengawan Solo, aneka nada, proklamasi, ruang pamer, pustaka, dan toko merchantship Lokananta. Dengan demikian, saat ini Lokananta memiliki 5 pilar bisnis, yaitu area pertunjukan, amphitheater dan studio rekaman Lokananta Record, museum dan arsip, merchandise dan pengelolaan kekayaan intelektual, galeri UMKM, dan sentra kuliner. Kenalkan, saya Fanur Effendi, NIM 038. Saya Niamatul Munafiah, NIM 020. Berikut adalah inovasi dari Lokananta. Yang pertama adalah Galeri Lokananta. Galeri Lokananta buka pada hari Rabu sampai hari Senin, dan bagi pengunjung wajib melakukan reservasi melalui bio di Instagram. Kemudian untuk HTM umum 35.000 per orang, warga senior lebih dari 60 tahun 25.000 per orang, untuk pelajar dan mahasiswa 25.000 per orang, dan untuk anak yang memiliki tinggi kurang dari 100 cm free. Selanjutnya adalah lini masa ruangan. Lini masa ruangan berisi beragam momen-momen bersejarah dari studio Lokananta yang disajikan melalui potongan-potongan cerita singkat. Tak hanya itu, dalam ruangan ini juga dipamerkan piringan hitam dan beberapa arsip partitur lagu dari musisi yang pernah merekam lagu mereka di Lokananta. Selanjutnya ada ruangan Bengawan Solo. Pengunjung akan diajak mengetahui proses pembuatan dan perekaman lagu hingga pendistribusiannya yang disajikan dalam sebuah ilustrasi pada dinding ruangan. Tak hanya itu, ruangan ini juga terdisplay satu set alat rekaman yang digunakan studio Lokananta ini di masa lampau. Selanjutnya ada ruangan gamelan. Di sini pengunjung akan dapat melihat display satu set gamelan Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Selanjutnya ada ruangan diskografi yang berisi tentang arsip rekaman dalam bentuk CD maupun kaset. Selanjutnya ada ruangan proklamasi. Pengunjung akan diajak mendengarkan kembali rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden RI pertama, yaitu Presiden Soekarno. Rekaman tersebut diketahui sebagai rekaman ulang dari suara asli Presiden Soekarno itu sendiri. Kenalin, nama aku Dewi Amelia dengan NIM 036. Perkenalkan, nama aku Fatmar Jadi Mariska, NIM 006. Selanjutnya, ruang pustaka. Di ruang ini, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi buku yang beragam. Saat ini, Lokananta tengah mempersiapkan suatu sistem sehingga nantinya ruang pustaka dapat diakses oleh berbagai pihak yang memiliki perhatian lebih di bidang musik dan literasi. Lokananta telah mengembangkan perpustakaan musik atau arsip musik, sebuah inisiatif baru yang belum banyak dikenal, yang akan menyediakan akses publik ke koleksi buku rekaman musik, partitur, dan terkait sejarah musik Indonesia dan dunia. Selanjutnya,
Saat ini buku-buku yang ada di ruang pustaka adalah sumbangan dari berbagai pihak, salah satunya dari keluarga Tomtom, Susilo Tomo Kodrat atau bisa dikenal dengan Tomtom Kodrat. 174 buku Tomtom Kodrat di ruang pustaka sudah bisa kalian baca dengan mengikuti sesi masuk galeri Lokananta. Selanjutnya yaitu studio rekaman modern, yaitu studio Lokananta yang dilengkapi dengan fasilitas rekaman yang modern dan bisa digunakan sebagai musisi untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Kemudian ada juga rekaman album, di mana Asian Games, yaitu yang kelima. Pada tanggal 15 Agustus 1992, Lokananta merekam album kompilasi Asian Games yang kelima, di mana Jakarta album ini digunakan sebagai souvenir bagi peserta olahraga Asian Games yang kelima yang menunjukkan bahwa peranan studio dalam acara internasional. Kemudian yaitu ada juga kafenya, yaitu bernama Sejuk Cafe Lokananta. Memiliki inovasi dari kafe yang terdapat dari layanan, yaitu memiliki layanan pemesanan online, yaitu seperti Gojek dan GrabFood. Pengunjung juga dapat melakukan reservasi melalui secara online dan ada juga jasa catering. Kemudian selain itu, menunya juga terdapat menu istimewa, yaitu salah satunya yaitu bakmi. Kemudian kafe ini juga memiliki desain lokasi yang berkarakteristik unik, ciri khasnya yaitu pada setiap sudutnya memiliki Instagramable. Kemudian ruang AC indoor, ruang smoking dan kafe memiliki promo setiap, yaitu promo wamil, promo senin hemat, kemudian happy house 20% dan lainnya. Masih ada banyak lagi promo yang tersedia pada kafe juga. Sekian presentasi tentang scrapbook Lokananta dari kelompok 4. Terima kasih.